حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Setelah kemarin kita membahas tentang makna amr, juga sighah atau bentuk-bentuk yang dipahami dengannya perintah, yang telah kita ketahui ada 4, yaitu fi'il amr, kemudian isim fi'il amr, masdar yang menggantikan fi'il amr, kemudian yang keempat fi'il mudhari' yang bergabung dengan lamul amr. Namun ikhwanifillah, terkadang di sana ada hal-hal yang dipahami atau diambil faedah darinya perintah selain dari keempat perkara tersebut. Nah, dan inilah yang akan kita bahas. Qala rahimahullah, wa qad yustafadu talabul fi'li min ghairi sighatil amr. Dan terkadang bisa diambil faedah permintaan dilakukannya suatu pekerjaan dari selain sighah amr yang 4 kemarin kita bahas. Maksudnya panitilah berarti masih ada perkara-perkara selain dari keempat tersebut yang bisa dipahami darinya amr. Misal contohnya an yusafa bi annahu fardun. Misalnya apa? Suatu perkara disifati bahwasanya perkara itu fard, perkara itu wajib. Naam. Misalnya fardhatun minallah dalam perkara zakat. Ya, penerima zakat, setelah menyebutkan penerima zakat, Allah Subhanahu wa taala katakan fardhatun minallah wallahu alimun hakim, menunjukkan itu perintah dari Allah, yakni amr. Awajibun, atau ya disebutkan di dalamnya kata wajib, ini juga terkandung perintah. Misalnya ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi Jumat itu wajib atas setiap orang yang telah balik. Berarti apa? Diperintahkan untuk mandi Jumat. Au mandubun, atau mandub. Tayyib. Tapi ini permintaan untuk dilakukannya suatu pekerjaan walaupun tidak sampai derajat wajib. Au ta'atun, atau disifati dengan suatu ketaatan, bahwasanya hal itu merupakan ta'ah. Ya. Au yumdahu fa'ilu, atau yang melakukannya dipuji. Ini juga terkandung di dalamnya ikhwani fillah apa? Permintaan agar perbuatan tadi dilakukan. Namanya suatu hal ketika Allah Subhanahu wa taala memujinya, maka ini terkandung faedah apa? Diminta untuk dilakukan. Misalnya Allah Subhanahu wa taala puji mereka-mereka yang memuliakan anak yatim. Tayyib, dipuji dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim kahatain. Aku dan orang yang menanggung anak yatim itu seperti
dua jari itu, yaitu kedekatannya. Ini pujian. Baik, menunjukkan seruan untuk berbuat baik kepada anak-anak yatim. Au yudhamu tarikuh, atau sebaliknya yang meninggalkan hal itu dicela. Naam, Allah Subhanahu wa taala cela. Misalnya orang-orang yang menyelisih Rasul, Allah cela, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Ini celaan yang dahsyat, menunjukkan perintah untuk berpegang teguh dengan jalan Rasul dan para sahabat. Aw yatarattabu ala fi'lihi thawabun aw ala tarkihi iqabun. Atau juga perkara yang lain yang menunjukkan bahwasanya suatu perbuatan diinginkan untuk dilakukan, misalnya dengan disebutkannya pahala pada perbuatan tersebut, atau dosa bagi yang meninggalkannya. Ini semua ikhwani fillah salah satu atau contoh-contoh di mana darinya bisa diambil faedah amr, diambil faedah perintah. Nah, dan di antara para ulama yang berbicara tentang masalah ini dengan sangat bagus yaitu Ibnul Qayyim rahimahullah taala dalam kitab beliau Bada'iul Fawaid. Beliau perinci dengan sangat bagus. Hal-hal yang diambil faedah darinya talabul fi'il. Dituntutnya suatu perbuatan untuk dilakukan. Sekarang yang butuh kita ketahui adalah jenis-jenis ini. Sighah amr itu apa saja? Kemudian perkara selain 4 sighah amr tersebut yang bisa diambil faedah darinya permintaan dilakukannya suatu perbuatan. Nah, barakallahu fiikum, kita masuk pada pembahasan berikutnya yang ini termasuk pembahasan terpenting dalam masalah amr al-hanifillah. Kenapa? Karena terkait di dalamnya amal. Ma taqtadihi sighatul amr. Perkara yang merupakan konsekuensi dari sighah amr. Ketika kita mendapati suatu perintah, apa konsekuensinya? Apa yang terkandung di dalamnya? Inilah yang akan kita bahas. Atau dengan kata lain, ikhwanillah, konteks-konteks perintah tersebut menunjukkan apa? Qala rahimahullah, siyagul amri indal itlaqi taqtadi wujubal ma'muri bihi wal mubadarata bi fi'lihi fawran. Konteks-konteks perintah ikhwanillah atau sighah-sighah amr indal itlaq. Maksud kata indal itlaq di sini kalian berikan penjelasan, yaitu indat tajarrud minal qarinah. Ketika terbebas dari qarinah-qarinah lain. yakni ketika sighah amr itu murni, tidak ada di sana hal-hal lain yang memalingkannya. Tayyib, memiliki faedah apa atau menunjukkan apa ikhwanillah taqtadi wujubal ma'muri bih. Ini menunjukkan tentang wajibnya perkara yang diperintahkan. Ini faedah atau penunjukan yang pertama, bahwasanya perintah secara mutlak ketika terbebas dari qarinah ikhwanillah, maka menunjukkan wajibnya perkara yang diperintahkan. Kemudian perkara kedua, apakah
sesuatu yang diperintahkan ini menunjukkan harus segera ataukah bisa diundur. Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala menyatakan bahwasanya perintah itu pada asalnya menunjukkan wajib dan menunjukkan untuk segera dilakukan. Wal mubadarata bi fi'lihi qawlan. Yakni juga menunjukkan kesegeraan untuk melakukannya. Jadi tidak boleh ditunda-tunda. Nah, misalnya seorang mengatakan kepada anaknya, ijlis. Maksudnya apa? Perintah untuk duduk ya sekarang. Ya diperintah ijlis, nantilah. Dan ini perkara yang pertama kali terbetik ketika seorang diperintah ikhwanillah tanpa ada qarinah. Seorang diperintah misalnya melakukan suatu pekerjaan yang bersegera. Kecuali apabila ada qarinah, ada suatu hal yang menunjukkan bahwasanya perintah tadi boleh ditunda. Tidak apa-apa, ini waktunya longgar, silahkan kalau ada kesempatan misalnya. Ini menunjukkan waktunya longgar. Tapi kalau tidak ada qarinah, ya penunjukan pertama kali menunjukkan wajibnya dan menunjukkan harus disegerakannya. Nah, sekarang kita membahas dalilnya apa. Qala rahimahullah, faminal adillati ala annaha taqtadil wujuba qauluhu ta'ala falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintahnya, yaitu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari tertimpa fitnah dan tertimpa azab yang pedih. Ini menunjukkan apa? Penyelisihan terhadap perintah Rasul ini diancam dengan azab dan fitnah. Kalau demikian berarti memenuhi perintah Rasul itu wajib. Nah, dari sinilah diambil pendalilan bahwasanya amr ikhwanillah perintah ketika terlepas dari qarinah atau dengan kata lain perintah mutlak ini memberikan makna wajib, memberikan faedah wajib. Ini dalilnya. Dan ayat ini penting ikhwanillah. Penting sebagai penyemangat bagi kita untuk betul-betul bersemangat mengikuti jalan Rasul dan perintah-perintah beliau. Wajhud dalalah sekarang, sisi pendalilannya bagaimana? Annallaha hadzara al-mukhalifina an amri Rasul sallallahu alaihi wasallam an tusibahum fitnatun. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul dari tertimpa fitnah. Diberi peringatan. Wahiyaz zaid, yang dimaksud dengan fitnah di sini yaitu zaid, penyimpangan. Jadi orang yang menyelisihi perintah Rasul akan ditimpakan padanya ikhwanillah penyimpangan. Jadi orang-orang yang sesat. Dan ini tidak terhingga contohnya. Na'udzubillahi minadh dhalali ba'dal huda. Wa minaz zayd ba'dar rusyd. Yusibahum adzabun alim. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala ya peringatkan orang yang menyelisih perintah Rasul selain tertimpa fitnah juga tertimpa azab yang pedih. Wa tahdhiru bimithli dzalika la yakunu illa ala tarki wajibin. Maka peringatan yang seperti ini ya tidaklah ada kecuali atas peninggalan suatu perbuatan yang wajib. Akibat dia meninggalkan perkara yang wajib sehingga diancam dengan ancaman yang begitu keras. Kalau perkara yang tidak wajib tentunya nggak akan diancam dengan fitnah, tidak pula dengan azab. Fadalla ala anna amra Rasul sallallahu alaihi wasallam al-mutlaqa yaqtadi wujuba fi'lil ma'mur. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya perintah Rasul yang mutlak
Ya, apa yang dimaksud perintah Rasul yang mutlak Abah Subhana? Perintah yang mutlak itu maksudnya bagaimana? Dan sampai kita lanjutkan. Itu perintah yang terlepas dari qarinah-qarinah. Ya, perintah mutlak ini kita memandang perintah tok, tidak ada qarinah-qarinah lain yang menunjukkan bahwasanya perintah ini diselisih Rasul atau perintah ini tidak diinginkan wajibnya. Ya. Jadi maksudnya perintah yang mutlak yaitu perintah yang terbebas dari qarinah yang memalingkannya. Makanya diberi batasan oleh Syekh dengan al-mutlaq. Amr Rasul sallallahu alaihi wasallam al-mutlaqa. Maksudnya yang terbebas dari qarinah-qarinah yang memalingkannya. Nah, perintah yang mutlak ini ikhwani fillah yaqtadi wujuba fi'lil ma'mur, ya. Menunjukkan wajibnya melakukan perbuatan yang diperintahkan. Ini perkara yang pertama dengan dalil pada surat An-Nur ayat 63 tadi. Kemudian perkara yang kedua yaitu apakah perintah yang mutlak itu juga terkandung di dalamnya kewajiban bersegera dalam melaksanakan. Syekh rahimahullah ta'ala mengatakan wa minal adillati ala annahu lil fawr qauluhu ta'ala fastabiqul khairat. Dan di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya perintah itu ya yang diinginkan adalah kesegeraan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Namanya berlomba-lomba ya saling dahulu mendahului. Berarti perintah itu diminta untuk bersegera. Nah, walaupun permasalahan ini bahwasanya amar mutlak apakah diinginkan al-fawr atau tarahi ikhwani fillah, ada nizah atau perselisihan di kalangan usuliyin. Namun yang kita ambil apa yang dikatakan oleh Syekh dulu. Ya, dikatakan oleh Syekh di sini kita pahami dengan baik. Adapun pembahasan tentang khilaf, insyaallah kalau kita mempelajari kitab-kitab yang lebih tinggi sehingga tidak menimbulkan kerancuan pada diri kita. Sekarang pegang dulu bahwasanya Syekh rahimahullah taala ya menyatakan kalau perintah yang mutlak, faedah yang pertama diambil yaitu menunjukkan wajibnya perkara yang diperintahkan. Kemudian perkara kedua menunjukkan bahwasanya yang diperintahkan itu dituntut untuk segera dilakukan. Ini yang dinamakan oleh para ulama bahwasanya al-amr yufidul faur. Yani faur ini segera, jangan ditunda-tunda. Qala rahimahullah wal ma'muratu syar'iyyatu khair. Dan perintah-perintah syar'i itu adalah kebaikan. Allah Subhanahu wa taala katakan fastabiqu al khairat. Menunjukkan ya untuk bersegera. Wal amru bil istibaqi ilaiha dalilun ala wujubil mubadarah. Dan perintah untuk berlomba-lomba merupakan dalil tentang wajibnya bersegera. Ya. Allah katakan fastabiqu, berlomba-lomba berarti apa? Perintah untuk bersegera. Wali anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kariha ta'khiran nasi ma amarahum bihi minan nahri wal halqi yaumal Hudaybiyah. Dalil yang kedua. Tadi dalil pertama ayat fastabiqul khairat.
Kemudian dalil yang kedua yang menunjukkan bahwasanya perintah itu harus segera pada asalnya, yaitu dikarenakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benci, yaitu itu bahkan murka, ikhwanillah. Ada kemarahan pada diri beliau ketika melihat ya manusia, yaitu para sahabat radhiyallahu alaihim berakhir-akhir dari melaksanakan apa-apa yang telah Rasulullah SAW perintahkan kepada mereka pada hari perjanjian Hudaybiyah, ketika Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk nahar dan hal, untuk menyembelih dan mencukur. Saat itu para sahabat ya tidak bersegera, maka Rasulullah menunjukkan ketidaksenangan. Hatta dakhala ala Ummi Salamah radhiyallahu anha fadzakara laha ma laqiya minan nas. Sampai Rasulullah masuk kepada istri beliau dan menyebutkan apa yang beliau dapati dari manusia, yakni keengganan atau ketidaksegeraan para sahabat untuk mencukur rambut-rambut mereka dan menyembelih korban-korban mereka. Tentunya hal ini menunjukkan bahwasanya mubadarah, bersegera itu perkara yang dituntut dari suatu perintah. Ini dalil yang kedua. Kemudian dalil yang ketiga berupa penalaran. Qala rahimahullah wa li'anna al-mubadarata bil fi'li ahwatu wa abrar. Wa ta'khiru tayyib wa ta'khiru lahu afatun wa yaqtadi tarakumal wajibati hatta ya'jiza anha. Dalil yang ketiga berupa penalaran ikhwani fillah, kenapa kok suatu perintah itu diambil darinya tuntutan untuk melaksanakan secara segera, dikarenakan bersegera melakukan perbuatan yang diperintahkan itu ya lebih dari sisi kehati-hatian dan lebih cepat untuk menurunkan suatu beban. Jadi dengan bersegera tentunya beban akan cepat turun dari pundaknya. Baik, atau dengan kata yang lebih mudah, dikarenakan seorang ketika bersegera melakukan perkara yang diperintahkan, maka ini ya lebih cepat dalam menurunkan beban yang telah dipanggulkan untuknya. Wa ta'khiru lahu afat, sedangkan mengakhir-akhirkan suatu perintah ada dampak-dampak negatifnya. Kenapa? Karena kalau pekerjaan diakhir-akhirkan ikhwanifil akan menjadi bertumpuk. Ya wa yaqtadi tarakumal wajibat. Ketika seorang mengakhir-akhirkan suatu perkara yang diperintahkan akan berdampak bertumpuk-tumpuknya kewajiban-kewajiban. Hatta ya'jiza anha, sampai dia akhirnya apa? Tidak mampu untuk menunaikannya. Ini dalil berupa penalaran yang menunjukkan kalau perintah itu dituntut segera. Oleh karena itulah ikhwani fillah, ya pada hari ini juga yang hendaknya diingatkan bagi para ummahat untuk bersegera kalau yang memiliki hutang puasa, bersegera untuk menyahurnya, sehingga apa? Lebih cepat selesai kewajiban tersebut. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pula seorang mengetahui kapan kelonggaran itu terus ada. Jangan sampai kewajiban-kewajiban bertumpuk-tumpuk. Dan pada perkara-perkara yang lain dari kewajiban-kewajiban yang Allah tanggung jawabkan kepada kita, berusaha ditunaikan secepat mungkin, tidak mengakhir-akhirkan. Dan mengakhir-akhirkan perintah ini banyak sekali dampaknya. Baik. Oleh karena itulah
bersegera, itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat. Di antara dampak negatifnya yang sangat berbahaya, seorang yang berakhir-akhir nantinya akan dipalingkan sehingga tidak mampu lagi untuk melakukannya. Naam, la yazalul qaum yata'akhkharun hatta yu'akhkhirahumullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa suatu kaum itu berakhir-akhir, nanti dan nanti. Ya, senantiasa berakhir-akhir sampai Allah Subhanahu wa taala pun akhirkan. Hal ini atau hadis ini sebab dikatakannya oleh Rasulullah ketika mendapati sebagian sahabat duduk-duduk di akhir-akhir masjid. Ya, santai-santai di akhir-akhir masjid. Ya, tidak bersegera melakukan amalan ibadah, tidak bersegera melakukan perintah. Ya, maka Rasulullah berikan peringatan. Suatu kaum akan senantiasa berakhir-akhir, bersantai-santai, tidak bersegera sampai Allah pun akhirkan dia. Dan dalil dari ayat banyak, ikhwanillah. Ya, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marrah, misalnya. Kami bolak-balikkan hati-hati mereka dan pandangan-pandangan mereka. Sebabnya apa? Sebabnya tidak mau beriman ketika datang pertama kali penjelasan. Tidak bersegera menyambut keimanan. Nantilah, ini belum saatnya untuk beriman. Dihukum dengan dibalikkannya hati dan pandangan. Maka penting mengetahui faedah dari suatu perintah. Ikhwanillah, dua hal ini dipegang. Bahwasanya perintah yang datang secara mutlak tanpa ada qarinah yang memalingkan darinya, maka memiliki faedah atau menunjukkan wajibnya perkara yang diperintahkan. Kemudian yang kedua, menunjukkan dituntutnya untuk segera dilakukan. Barakallahu fiikum. Naktafi bihadza.